pagi kawan-kawanku semua. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Semoga kawan-kawanku semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan sukses dalam segala kegiatan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawanku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini dengan cuaca yang mendung, saya akan coba hadirkan, saya akan coba bahas tentang bonggol bawah daripada split Anthurium pterodactyl variegata. Tentunya kawan-kawanku semua, khususnya para pencinta tanaman hias, untuk memperoleh tanaman hias kesayangannya agar lebih banyak lagi, salah satu caranya atau tekniknya adalah dengan cara mensplit daripada tanaman hias kesayangannya dengan harapan bonggol bawah atau split hasil split daripada bagian bawah atau bagian bonggol bisa mengeluarkan anakan atau tunas-tunas sesuai harapannya. Tetapi tentunya ada beberapa faktor yang menyebabkan bonggol-bonggol daripada Anthurium pterodactyl variegata ini bisa mengeluarkan tunas-tunas yang banyak, bisa saja hanya satu, dan mungkin bahkan bisa saja busuk akar sehingga bonggol bawah bisa mati dan harapan kita pupus tentunya. Nah, di kesempatan pagi hari ini saya akan coba bahas tentang apa saja yang menyebabkan faktor daripada bonggol Anthurium pterodactyl variegata ini bisa mengeluarkan tunas-tunas sesuai harapan kita. Ikuti terus channel saya, jangan lupa subscribe dan like-nya, dan agar saya bisa terus secara konsisten untuk bisa memberikan tips-tips dalam masalah teknik perawatan Anthurium tanaman hias kesayangan kita. Demikian, sukses untuk kita semua. Selamat pagi kawan-kawanku semua. Setiap penghobi tanaman hias, siapapun dia, tentunya ingin sekali mempunyai tanaman hias kesayangannya bisa lebih dari satu pot. Tentunya salah satu cara untuk memperbanyak tanaman hias kesayangannya adalah dengan mensplit tanaman hias kesayangannya. Dan kebetulan pada pagi hari ini saya akan coba bahas tentang bonggol bawah daripada hasil split tanaman hias Anthurium pterodactyl variegata. Saat kita mensplit tanaman hias dari Anthurium, khususnya pterodactyl variegata ini, dan juga tanaman hias Anthurium lainnya, kita mensplit bonggol bawah dengan harapan bisa menumbuhkan atau bonggol bawahnya bisa mengeluarkan tunas-tunas yang lebih banyak lagi. Tetapi pada dasarnya pohon hias juga adalah termasuk makhluk hidup yang bisa saja pohonan tersebut bisa juga lebih subur, bisa biasa saja, dan mungkin bahkan bisa mati. Demikian juga untuk bonggol tanaman hias, khususnya Anthurium pterodactyl variegata ini. Jadi di saat kita mensplit atau membonggol tanaman hias pterodactyl variegata ini,
belum tentu hasil yang kita harapkan itu sesuai dengan harapan kita. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan bonggol itu bisa mengeluarkan tunas lebih dari satu, atau satu saja bahkan, atau mungkin bisa lebih dari 2 anakan atau lebih dari 2 tunas. Sebetulnya faktornya apa saja sih yang bisa menyebabkan bonggol daripada Pterodactyl variegata ini bisa mengeluarkan anakan atau tunas bisa lebih dari satu? Dan mungkin pemikiran paling pahitnya adalah bonggolan paling bawahnya adalah busuk akar dan alias mati, tidak tertolong lagi. Di sini saya sudah ambilkan contoh bonggol daripada Anthurium Pterodactyl variegata. Di sini ini bonggol yang saya bonggol. Ini harapan saya dengan daun yang besar, bonggol yang besar, ini mengeluarkan tunas lebih dari 1 tunas. Ternyata setelah saya dari sekian waktu saya tunggu, hanya mengeluarkan 1 tunas saja, 1 tunas saja. Jadi harapan saya lebih dari 1, karena secara logika dengan bonggol yang besar, akar yang rimbun ini bisa untuk mengeluarkan tunas-tunas yang banyak, yang lebih dari 1. Ternyata keluarnya hanya 1. Dan karena semua ini kita kembalikan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki kepada kita. Apakah kalau memang rezeki kita banyak, ini tentunya bonggol ini akan keluar lebih dari 1 anakan, dari lebih dari 1 tunas. Tetapi tentunya juga dengan usaha atau ikhtiar daripada perawatan yang benar tentang perawatan bonggol. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bonggol daripada Anthurium Pterodactyl variegata. Ini subhanallah keluar anakannya, keluar tunasnya ada 5. Ini ada 5 tunas. Ini ada yang jadi golden. Ini pun saya tidak bisa memprediksi bahwa bonggolan yang ini akan keluar 5 tunas, karena secara logika ini bonggolnya lebih kecil dan akarnya lebih sedikit dibandingkan yang ini. Jadi ini bonggolnya lebih besar, akarnya lebih rimbun. Yang ini bonggolnya lebih kecil, akarnya lebih sedikit. Tetapi kenyataannya setelah saya tunggu, justru yang ini keluar tunasnya banyak sekali, lebih dari 1 atau ada 5 tunas. Yang ini hanya 1 tunas. Ada lagi contoh yang ketiga. Ini kecil sekali ya. Ini kecil, potnya pun kecil. Ini akarnya cuma 1. Jadi 1 daun, akarnya cuma 1. Saya tidak pernah berpikir ini akan tumbuh 2 tunas, karena saat saya tanam ini, bonggol ini hanya bonggol kecil saja dan akarnya juga pendek.
sudah akarnya pendek, kecil, saya tanam dan saya tidak berharap lebih. Kenyataannya Allah berikan saya rezeki yang lebih. Ternyata bonggol yang kecil, daun tunas satu, akarnya pun cuma satu dan pendek, setelah saya rawat bisa mengeluarkan 2 tunas. Nah, ini artinya bahwa semua kita hanya bisa berikhtiar untuk merawat daripada tanaman hias. Untuk hasilnya tetap kita serahkan, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rezeki kepada kita semua dengan banyak anugerahnya yang diberikan kepada alam dunia ini. Kawan-kawanku semua, tentunya ada hal yang lain yang ingin saya sampaikan. Apakah setiap kita mensplit tanaman hias itu, membonggol tanaman hias itu akan berhasil 100%? Itu tidak. Jadi kenapa saya sebut tidak bisa berhasil 100%? Dikarenakan ada kalanya bonggol bawah itu bisa busuk akar. Karena kurangnya pengetahuan kita tentang perawatan anthurium, itu kita belum mengerti dan memahami secara betul saat kita menanam bonggol. Setelah kita split, kita bonggolnya kita tanam itu, ternyata medianya tidak poros atau medianya bacek, bahasa orang Jakarta itu. Airnya tidak poros sehingga bonggolnya menyebabkan busuk akar dan mati. Solusinya adalah setiap kita mensplit tanaman hias itu, bonggol bawah kita rawat, kita tanam, tetap kita tanam pada media yang poros. Jadi saat kita siram, airnya langsung mengalir. Dan kalau memang sudah kita mengerti ilmunya, dalam artian mengerti cara menanam dan merawat bonggol, terus medianya sudah bagus, penempatannya juga sudah bagus, pencahayaannya juga sudah bagus, ternyata masih busuk akar juga, masih mati juga, itu adalah memang belum rezeki kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat dan selalu semangat untuk mencintai tanaman hias Indonesia.